Ngeluh rugi lagi nih wakil dari Menteri Kesehatan Indonesia. Nah, kalau ngerasa rugi dibenahi Pak, tolong langsung dibenahi. Ini apa curhatan dari wakil Menteri Kesehatan, yaitu terkait dengan banyaknya warga Indonesia yang berobat atau memilih berobat ke negeri jiran. Nah, ini udah pasti bukan rahasia lagi ya, tapi ini udah rahasia umum di mana banyak warga negara Indonesia ini memang lebih memilih pergi berobat ke Penang atau ke Singapura atau ke Malaysia seperti itu. Itu seharusnya jadi refleksi, jadi evaluasi kenapa nih warga RI bisa pilih berobatnya ke sana seperti itu. Bukan hanya cuma ngeluh rugilah dan lain sebagainya. Kita reaction pemberitaannya seperti apa dari laman Instagram Detikcom dan Detik Health. Seperti apa? Wamenkes RI rugi 160 triliun imbas warga plus 62 pilih berobat ke negara Singapura. Sebenarnya kualitas dokter di Indonesia tidak kalah, tapi yang kalah adalah hospitality-nya, keramah tamahannya dalam melayani. Jangan membedakan kelasnya kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. 160 triliun itu devisa negara mengalir ke Penang, Singapura, Thailand, dan Korea. Kata Dante Saxono Hambuwono, Wakil Menteri Kesehatan. Nah, baru tahu kan Pak. Wah, rugi 160 triliun itu gede banget ya. Nah, kita tahu bahwa di Kedutaan Besar Malaysia yang ada di Jakarta aja ada iklan berobat ya. Berobat nih ke Malaysia aja. Nah, kata Wamenkesnya ini tadi dibilang bahwa kita ini nggak kekurangan orang hebat nih orang Indonesia di Indonesia, tapi kekurangan soal pelayanan hospitality-nya. Gitu ya. Kalau menurut netizen ini seperti apa? Langsung aja coba kita tanyain, kita dengar apa pendapat atau komentar netizen dalam laman komentar, masih dalam laman Detikcom, Detik Health. Yang kalah Pak itu adalah Indonesia. Kesehatan itu bisnis, bukannya tujuan kesembuhan yang utama. Pejabatnya aja keluar negeri berobatnya. Iya ya, kayak siapa? Kayak Opung Luhut ya, pernah keluar negeri. Aku yakin jawaban teman-teman malah cerdas. Penang dong juara. Makanya investasi di dunia kesehatan dong. Caranya perbaiki vaskes, perbaiki gaji nakes gitu, tenaga kesehatan ya. Sekolah kedokterannya diperbaiki Pak, biar calon dokter di sana masuknya pakai otak bukan pakai uang. Dokter-dokter cerdas sudah mulai menua, regenerasi harus yang sebanding setara, bukan yang ketika saya tanya, "Dok, anak saya apa sudah dikasih antibiotik?" dijawab sama dokter UGD, "Kalau Bapak mau anaknya dikasih antibiotik, saya buatkan resep." Lah, yang jadi dokter siapa? Yang pasien siapa? Akhirnya saya ke dokter dekat rumah. Meski mulai sepuh, kecerdasannya tidak diragukan. Hasil sudah bisa ditebak, panas anak saya reda. Itu kejadian 10 tahun yang lalu. Sekarang dokter sepuhnya sudah wafat. Pertanyaannya, adakah yang setara dengan dokter sepuh tadi? Kalau tidak, ya saya tak ke Malaysia aja. Oh, tuh ada yang menceritakan pengalamannya 10 tahun lalu gitu kan ya. Dimana ada dokter baru, malah ketika ditanya soal antibiotik, malah dokternya balik nanya, "Kalau mau ini saya buatkan resep." Lah. Gimana sih gitu ya. Faktanya biaya operasi di Penang lebih murah dan harganya terbuka banget, gak ada hidden cost gitu. Alasan kenapa saya berobat ke luar negeri, biaya lebih murah, pelayanan lebih baik, diagnosa dokter lebih cepat, berobat sambil melancong. Indonesia ini makin maju atau makin mundur gitu. Sadar dirilah, berobat mahal pakai BPJS diremehin padahal BPJS juga bayar. Cek darah doang aja lama baru keluar hasilnya, terus mau ngarepin apa coba ya. Luhut aja kemarin yang hampir milih berobat keluar ke Singapura ya. Bisa kuliah di kedokteran sebagian besar bukan karena pintar, tapi karena biaya bayar mahal menurut keyakinan saya ya mah gitu ya. Saya ya. Pasien BPJS aja dicuekin di Indonesia, padahal BPJS itu kita bayar loh, malah bayar duluan sebelum sakit ya. Gak perlu curhat dan nyalain warga yang berobat ke tetangga, koreksi dan perbaiki segala kekurangan yang ada. Berobat kan gak gratis, wajar kalau cari yang terbaik. Betul ya. SBY dan Luhut terakhir berobat ke Singapura, kenapa bisa begitu kalau di Indonesia sama bagusnya? Lah pejabat RI aja kalau berobat lebih milih ke luar negeri gitu. Rumah sakit sama dengan bisnis. Karena tujuan mengobatinya adalah berbisnis, sakit diare disuruh cek darah lengkap termasuk kolesterol dan gula. Buat apa? Masa negara mau atur rakyat berobat di mana? Lucu. Masuk kuliah kedokteran, hasil nyogok ilmu diragukan jadinya.
Salah satu dokter yang bergelar profesor di Bandung pernah bilang bahwa Indonesia biaya medisnya tidak mungkin murah karena alat-alat kesehatannya luar biasa mahal pajak-pajaknya. Berbeda dengan negara tetangga, pajak alat medis tidak setinggi di Indonesia. Itulah kenapa biaya di negara tetangga lebih murah dibandingkan di kita. Harga alat medis yang sama di Indonesia dan Malaysia bisa 2 kali lebih di Indonesia. Tuh, dari pajak alat medis aja udah beda ya. Ini kayak kasus tiket pesawat gitu kan ya. Ke luar negeri murah, ke dalam negeri mahal. Kayak di Malaysia ke antar negara, antar provinsinya gitu, antar negerinya ini masih terbilang murah seperti itu positive people. Nah itu tadi ya positive people, kalau komen-komen netizen ya pastinya marahin pemerintah gitu. Dan apalagi gini, orang ya kalau sakit ya tentu pasti ingin pengobatan yang terbaik seperti itu kan, apalagi dia ini bayar, dia mampu bayar dan lain sebagainya. Dia kan kesana itu atas kemampuan dari dia gitu kan, seperti itu. Dan ya benar juga ini kalau misalnya emang tadi bisa diperbaiki secara pelayanan dan lain sebagainya, bahkan yang pasien BPJS seperti itu, karena pasien BPJS itu kan justru malah udah bayar duluan dibandingkan yang lain ya, dia bayar duluan sebelum dia sakit gitu ya, seperti itu positive people. Aduh, karena pengen sehat bukan berobat berkali-kali. Itu kata netizen lagi ya. Itu adalah komentar-komentar netizen ya. Tolonglah ya pemerintah, Bapak Wamenkes ini jangan cuma curhat, tapi juga diperbaiki gitu. Kalau nggak pengen orang-orang berobat ke luar negeri ya, kualitas dari rumah sakit yang ada di Indonesia semuanya dari segi pelayanan dan lain sebagainya, tolong Pak diperbaiki. Jadi jangan cuma curhat-curhat doang. Kalau menurut positive people gimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.